Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur semoga selalu kita curahkan dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah kita bisa melakukan ibadah tarawih yang insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam, salawat beriringkan salam, salawat berhatukan salam, semoga selalu tercurahkan, semoga selalu terpanjatkan kepada junjungan besar kita, kepada hambaan kita, kepada idola kita, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah banyak memberi kita, telah banyak memperjuangkan harta bendanya, bahkan dirinya sendiri demi apa? Demi kita selaku umatnya, supaya kita bisa merasakan nikmatnya beragama Islam. Maka dari itu patutlah kita selalu dan senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sekarang kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan atau di 10 terakhir bulan Ramadan. Lebih tepatnya asyara fil akhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Banyak sekali amal-amal ibadah dan ibadah-ibadah yang telah kita semangat di awal bulan Ramadan akan kita lakukan. Mungkin sekarang banyak ibadah itu kita lakukan kurang maksimal, terutama diri Al-Fatih sendiri. Mungkin kita merasa di awal Ramadan kita sangat semangat, kita sangat berkobar semangat untuk mencari keberkahan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mungkin sekarang kita merasa tarawih kita banyak bolong-bolong, mungkin kita merasa puasa kita banyaklah bolong-bolong, dan mungkin kita merasa tadarus kita tidaklah banyak, dan bahkan kita merasa puasa kita di siang hari tidaklah maksimal. Tidak maksimal karena apa? Karena kita selalu mempergunakan omongan kita dengan hal-hal yang dilarang, mata kita gunakan dengan hal-hal yang dilarang, pendengaran kita gunakan dengan hal-hal yang dilarang, pikiran kita, perasaan kita gunakan dengan hal-hal yang larang. Maka berarti puasa kita yang sekarang belum benar-benar imsak. Apa kata ulama? Al-siyam wa imsak. Puasa itu adalah imsak. Imsak dalam arti adalah menahan dari lapar, menahan dari makanan, menahan dari minuman, menahan diri dari perbuatan dosa. Mungkin kita semua telah melewati menahan dari lapar, menahan dari makan, menahan dari minum. Tapi satu hal yang tidak bisa kita lewati dan tidak bisa kita jaga, yaitu menahan diri dari perbuatan dosa. Maka dengan apa kita melunasi atau membayar hal-hal yang telah kita lewati? Mungkin tahun lalu, kemarin, puasa-puasa yang kita lakukan pun tidak maksimal. Maka dengan apa kita membayarnya? Yaitu dengan mengejar malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena di malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya, dan malaikat-malaikat Allah mengibarkan sayapnya. Apabila kita meminta doa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampunkan di malam itu.
Dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena apa? Karena malam ini sangatlah mulia, malam ini sangatlah agung. Jadi janganlah kita sia-siakan malam Lailatul Qadar. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak saudara-saudara kita yang kemarin berpuasa sama kita, tarawih sama kita, bahkan tadarus bersama-sama kita. Mungkin sekarang mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga saudara-saudara kita yang dulu berpuasa sama-sama kita, tarawih sama-sama kita, bahkan tadarus bersama kita, tapi sekarang mereka tidak bisa melakukannya dikarenakan apa? Dikarenakan sakit. Maka kita gunakan waktu kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang penuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan inilah, di malam yang agung inilah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan dengan inilah kita akan membayar utang-utang kita yang telah lalu kemarin. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, coba kita bayangkan, andaikan sekarang adalah terakhir bagi kita untuk berpuasa, bagi kita untuk tarawih, bagi kita untuk bertadarus, apa yang kita lakukan untuk melunaskan utang-utang kita? Apa yang kita lakukan untuk membayar dosa-dosa yang telah kita lakukan? Maka kita gunakanlah malam Lailatul Qadar ini dengan malam yang dengan ibadah, dan memperbanyak selawat kita, memperbanyak tadarus kita. Karena apa? Karena ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya 1000 kebaikan. Ketika kita tadarus, alif lam mim, alif satu huruf, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan 1000 kebaikan. Lam satu huruf, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan lagi 1000 kebaikan. Jadi 2000 kebaikan. Terus mim satu huruf, Allah Subhanahu wa taala ganjarkan menjadi 1000 kebaikan. Jadi di malam ini, di malam Lailatul Qadar, kita lakukanlah amal-amal ibadah yang kemarin, yang awal bulan Ramadan rencana kita akan kita lakukan, yang rencana kita akan kita maksimalkan, kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu. Karena apa? Dikarenakan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan apabila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah ampunkan. Apabila kita beribadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menjadi nafsun lawamah, orang yang penuh dalam penyesalan. Mungkin di awal bulan Ramadan kita berpikir, ketika bulan Ramadan ana atau saya akan melakukan ibadah ini, ibadah itu, zikir ini, zikir itu. Mungkin sekarang tidak kita lakukan, maka kita kejarlah malam Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak sholawat kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sholat kita, terutama qiyamul lail, sholat malam. Banyak sekali sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika malam Lailatul Qadar. Aisyah, istrinya Rasulullah SAW, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andaikan aku tahu malam Lailatul Qadar itu, apa yang aku lakukan di malam itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Sholat malam. Engkau bermunajat kepada Allah, engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka, agar dijauhkan dari maksiat, agar dijauhkan dari hal-hal yang membuat dosa, maka kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat malam." Banyak sekali solat malam yang dilakukan oleh Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Yang pertama, solat tarawih terutama. Yang kedua, solat witir, solat tahajud, solat hajat, solat taubat. Dan banyak sekali solat malam yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tak panjang lebar yang bisa Al-Fakih sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unjur makol wala tanjur mankol. Perhatikan apa yang dibicarakan, jangan perhatikan orang yang berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.